wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya mahasiswi dari Universitas Aisyah Yogyakarta dari Prodi D4 Keperawatan dan Fisiologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan leaflet ini untuk Bapak 1, untuk Ibu 1. Nah, leaflet ini yaitu bertujuan untuk mengerjakan tugas dari kampus promosi kesehatan. Saya akan melakukan penyuluhan promosi kesehatan kepada Bapak dan Ibu, yaitu tentang ansietas. Kegiatan ini memakan waktu sekitar 10 sampai dengan 25 menit. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Nah, sebelum kita memulai penyuluhan ini, karena kita social distancing, jadi saya meminimalisir orang-orangnya ya Pak ya Bu. Sebelum itu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bu? Ansietas itu apa ya? Nah, ini nanti terkait yang akan saya jelaskan ke depannya. Kalau untuk umumnya ansietas itu kecemasan. Nah, di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang kiat-kiat mengurangi ansietas atau kecemasan itu sendiri. Baiklah, ada lagi Mbak, Bu? Udah cukup. Nah, baiklah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Pak, Bu. Baiklah, Bu, Pak. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ansietas. Nah, ansietas itu sendiri seperti yang udah ada di dapat bisa dibuka. Nah, ansietas itu adalah perasaan takut yang tidak jelas dan didukung oleh situasi. Nah, kecemasan atau ansietas itu sebenarnya merupakan reaksi normal terhadap situasi yang menekan, seperti misalkan ada kejadian yang misalkan ibu kecelakaan. Nah, di situ pasti ibu merasakan cemas yang berlebihan, entah itu tentang keadaan ibu ataupun keadaan orang korban yang ibu tabrak itu, ataupun seperti Bapak sudah punya anak? Sudah. Berapa orang? 3. Nah, perasaan seorang ayah ketika anaknya pulang malam itu pasti ada kecemasan yang berlebih ya Pak ya. Nah, untuk gejala-gejalanya sendiri itu ada 2, ada gejala otonomik dan gejala motorik. Kalau untuk gejala otonomik itu seperti hiperaktif saraf motorik otonomik, terutama saraf simpatis. Nah, ditandai dengan gejala itu palpitasi, hiperhidrosis, sesak nafas, diare, parestesia, dan lain-lain. Kalau misalkan gejala motoriknya itu lebih ke apa yang disebabkan oleh itu dan dikeluarkan oleh tubuh kita sendiri, seperti gemetar atau reaksi kita yang berlebihan seperti muka tegang, terus nyeri otot, padahal nggak ada sakit asam urat atau yang lainnya, akan tetapi seperti yang saya ucapkan tadi, nyeri otot, padahal Bapak nggak ada sakit asam urat atau luka atau ada lebam atau bekas jatuh sebelumnya, tapi tiba-tiba merasakan seperti nyeri di bagian-bagian pundak atau di bagian pinggang. Itu bisa jadi salah satu dari gejala ansietas ya Pak ya. Nah, keletihan yang berlebihan seperti nggak ngapa-ngapain tapi tiba-tiba Bapak ngerasa letih, itu bisa jadi gejala-gejala dari ansietas itu sendiri. Dan biasanya yang paling umum itu sakit kepala ya. Itu paling sering yang dialamin sama orang tua ataupun banyak anak muda juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat-tingkat ansietas itu. Jadi ansietas itu ada 4 tingkatan, yaitu ada cemas ringan, ada cemas sedang, cemas berat, dan cemas panik. Sedangkan untuk tanda dan gejala ansietas itu seperti yang ada di leaflet ya Pak, yang sudah saya cantumkan, ada gangguan kecemasan, ada gangguan panik, ada fobia sosial, dan fobia spesifik. Nah, kalau untuk cara-cara mengatasinya bisa dengan olahraga teratur, konsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi, terus istirahatnya juga yang cukup. Kalau untuk orang dewasa kan selama 8 jam ya, istirahat yang cukup itu, tidur yang maksimal. Selanjutnya lakukan aktivitas yang disukai seperti hobi. Bapak misalkan hobi main badminton atau ibu hobi bersepeda, lakukan kegiatan yang bisa membuat happy, traveling atau yang lain sebagainya. Baiklah, di sini apa ada yang ingin ditanyakan Kak Bu? Ya, ini kan tadi
Berjalan cemas ringan, sedang, sama berat itu contohnya seperti apa ya? Oh iya, nah, di sini kan dicantuminnya garis besarnya aja. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tingkat-tingkatan dari ansietas itu. Nah, di sini kan ada 4 ya Mbak ya. Ada ya Bu ya, ada cemas ringan, ada cemas sedang, ada cemas berat. Nah, cemas ringan ini berhubungan dengan ketegangan akan peristiwa kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya pada tingkatan ini persepsi akan melebar dan individu akan berhati-hati dan lebih berwaspada. Individu itu terdorong untuk belajar yang menghasilkan pertumbuhan dan kreativitas. Nah, respon cemas ringan ini seperti sesekali bernapas pendek, nadi tertekan, nadi serta tekanan darah itu akan naik, gejala ringan pada lambung seperti tiba-tiba sakit perut, terus pusing, kan seperti yang kita ketahui kalau asam lambung naik itu otomatis kepala pusing ya Bu, Kak. Nah, muka berkedut dan bibir bergetar, terus lapang persepsi meluas, konsentrasi pada masalah, menyelesaikan masalah secara efektif, tidak dapat duduk dengan tenang, dan tremor halus pada tangan. Tremor itu gemetar seperti biasanya orang berbohong itu akan biasa kita temukan pada orang yang berbohong. Sedangkan cemas sedang, pada tingkat ini lahan persepsi terhadap masalah itu menurun. Nah, individu lebih berfokus pada hal-hal penting saat itu dan mengesampingkan hal lain. Nah, respon cemas sedang seperti sering napas pendek, terus nadi dan tekanan darah meningkat, mulut kering, anoreksia, gelisah, lapang pandang menyempit, rangsangan luar tidak mampu diterima, bicara banyak dan lebih cepat susah tidur, dan perasaan tidak enak. Kalau untuk cemas beratnya, itu lahan persepsinya sangat sempit ya Bu, karena seseorang cenderung hanya memikirkan hal yang kecil saja dan mengabaikan hal yang penting. Contohnya seperti ibu harusnya memikirkan tentang bagaimana anak dan suami, akan tetapi karena ada ibu melakukan kesalahan seperti pinjaman online, jadi pikiran ibu terfokus ke pinjaman online itu sehingga mengabaikan suami dan anak-anak, begitu contohnya ya. Nah, serta seseorang tidak mampu berpikir ringan atau lebih memikirkan letak beratnya itu di masalah yang kecil itu. Nah, serta tekanan darahnya meningkat, berkeringat dan sakit kepala, penglihatan kabur, serta tegang, lapang persepsinya sangat sempit, tidak mampu menyelesaikan masalah, verbalisasinya cepat, dan perasaan ancaman meningkat. Biasanya ini tuh yang menyebabkannya faktor-faktornya lingkungan yang asing, berpisah dengan pasangan, atau ada masalah-masalah eksternal lainnya. Nah, baiklah Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Saya, Mbak, Oh iya, gimana Pak? saya ingin bertanya, apakah rasa khawatir juga termasuk kepada tanda dan gejala ansietas? Oh baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Bapak ya Kak ya. Untuk tanda dan gejala kecemasan, khawatir itu masuk ya Kak, karena rasa khawatir yang berlebihan terutama mengenai hal-hal yang belum terjadi seperti mau mendapat musibah padahal belum. Nah tapi kita kan percaya seperti kata orang dahulu, apabila mata kita berkedut itu akan ada musibah yang akan menimpa kita, dan hal tersebut kekhawatiran itu dapat memicu itu tadi ansietas itu sendiri. Nah, dan salah satunya itu ada kewaspadaan berlebihan. Selain khawatir, juga kewaspadaan berlebihan itu dapat memicu terjadinya ansietas karena meliputi gejala tidur terganggu, sulit bernafas, mudah terkejut, dan tidak bisa santai dan lain-lain. Nah, apakah sudah jelas Pak? Sudah jelas, Mbak. Bu, sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, sudah jelas ya Pak, Bu. Nah, saya kira cukup tentang penyuluhan ini. Saya harap Ibu dan Bapak sudah mengerti. Seperti yang saya katakan tadi, ansietas itu adalah
tingkatannya itu tadi ada 4, ada cemas ringan, cemas sedang, cemas berat, dan cemas panik. Tanda dan gejala ansietasnya juga ada 4, gangguan kecemasan, gangguan panik, fobia sosial, fobia spesifik. Nah, untuk cara-cara mengatasinya ya itu tadi dengan olahraga teratur, konsumsi makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, lakukan aktivitas yang disukai, serta saran saya lebih mengembangkan komunikasi kepada orang-orang. Selain kita mendapat relasi juga rezeki itu akan datang dengan sendirinya melalui orang-orang itu. Wah, saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih banyak sudah membantu saya, sudah mau dalam melakukan penyuluhan ini. Sebaiknya kita berdoa dulu, membaca doa kita terapkan majelis. Waktunya saya ucapkan terima kasih setelah kooperatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.